Shalom, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali memasuki jam doa. Kita bersyukur oleh sebab berkat Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan penyertaan dan pemeliharaannya. Dan betapa kita juga boleh mengambil waktu sejenak untuk berdoa bersama, untuk masuk di dalam kebaktian doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil doa teduh bersama. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Menaikkan setiap pujian kami, mendengarkan firman-Mu, dan juga menaikkan setiap keluh kesah kami dengan doa-doa kami. Tolong Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh benar-benar datang dengan hati kami dengan memuliakan Tuhan. Kami sungguh Tuhan menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai ke 4 yang berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sama seperti kerinduan Daud, kita juga tentu ingin memuji, bermegah dan memuliakan Tuhan. Karena begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, yang menyatakan bahwa bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu,
saudara-saudara, seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, kita tidak pernah akan bisa berjalan, bisa hidup sampai hari ini tanpa pertolongan Tuhan. Begitu banyak anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bersyukur bersama sore hari ini di dalam anugerah Tuhan. Kita akan bersama menaikkan doa syukur kita ketika kita mulai kebaktian doa ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur, ya Bapa yang penuh kasih kepada kami sekalian. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama mendengarkan firman, untuk bersama-sama kami juga menyampaikan permohonan doa kami. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap diri kami, Engkau yang sungguh mengenal apa yang saat ini sedang terjadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah di waktu doa kami bersama boleh disapa oleh kebenaran firman, boleh bersama mensyukuri atas berkat Tuhan melalui pujian-pujian kami, dan juga nanti di dalam doa-doa yang kami akan sampaikan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati waktu doa kami ini, karena kami mohon berkat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, dan dengan iman kita akan pujikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah iman yang melampaui ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5, mulai dengan ayat 22. Di dalam bagian ini adalah kisah seorang kepala rumah ibadat yang memiliki seorang anak perempuan berusia 12 tahun dan sakit, bahkan hampir mati. Dalam situasi yang tampaknya tidak berpengharapan, Tuhan Yesus berkenan memberikan respon, memberikan kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu, membangun imannya supaya sungguh di dalam situasi yang sulit seperti apa, imannya tetap bertumbuh kuat. Sepanjang sejarah penebusan, orang-orang percaya terus ditempatkan di dalam situasi, sekalipun yang kelihatannya segala sesuatu tidak memberi harapan. Namun pada saat seperti itu justru Allah berkenan menganugerahkan iman yang diperlukan dan menolong umatnya. Hal ini berlaku baik bagi Abraham, Musa, Daud, dan juga hari ini Yairus. Bapak Ibu Saudara, iman melampaui ketakutan. Iman itu yang pertama ditunjukkan, diungkapkan. Markus 5 ayat 22 dan 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Demikian jauh dulu pembacaan firman. Bapak Ibu saya yang terkasih, iman ditunjukkan. Seorang kepala rumah ibadat, seorang yang memiliki satu kedudukan, yang mengatur segala sesuatu yang berurusan dengan rumah ibadat, baik jadwal yang bertugas, juga administratif, juga bahkan memelihara gedung rumah ibadat itu supaya tetap menjadi tempat yang bagus, yang bersih, yang indah untuk ibadah. Tanggung jawab seorang Yairus, seorang yang sungguh melihat dirinya memang secara keagamaan dia punya kedudukan. Namun ketika dia mengalami suatu persoalan, ketika anaknya perempuan sakit dan hampir mati, dia datang kepada Yesus. Dikatakan di ayat 22, ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Suatu tindakan untuk merendahkan diri. Dia sujud, dia menyembah kepada Yesus. Dan itu dilakukan di perjalanan. Dan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Namun dia rela untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang membutuhkan pertolongan. Di ayat 23, memohon dengan sangat, dan menyampaikan imannya ketika dia katakan, "Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya, ia akan selamat dan tetap hidup." Bapak Ibu Saudara,
sungguh verbal apa yang diungkapkan oleh Yairus di hadapan Yesus. Dia tunjukkan keyakinannya, dia tunjukkan imannya bahwa Yesus mohon datang. Yesus, letakkan tanganmu atasnya. Yesus, dia akan memberikan keselamatan, kesembuhan, dan anaknya yang dikatakan hampir mati tetap akan hidup. Sejauh mana kita juga mengekspresikan iman kita kepada Tuhan kita di dalam berbagai kondisi dan situasi yang kita hadapi, baik secara pribadi, secara keluarga, secara usaha pekerjaan, secara kesehatan, secara apapun yang sekarang ini kita alami. Apakah kita siap untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus, untuk datang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus, memohon dengan sangat untuk Tuhan datang, meletakkan tangan, dan akan memberikan pertolongan. Iman ditunjukkan. Yang kedua, iman tersebut direspon oleh Tuhan Yesus. Iman ditanggapi. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Betapa Tuhan Yesus menyambut iman Yairus yang telah diungkapkan, dinyatakan, diekspresikan baik dalam sikap, tindakan, perkataan. Dan kemudian Yesus pergi seperti yang dimintakan, yaitu ke rumah dan meletakkan tangan di atas anaknya yang sakit dan hampir mati itu. Iman direspon. Sementara orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Dan Yesus sedang menuju perjalanan ke rumah Yairus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengundang Yesus datang dalam situasi kita, di dalam keadaan rumah kita, di dalam pekerjaan kita, pelayanan yang kita lakukan, bahkan juga kondisi kesehatan, sakit, atau apapun persoalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus berkenan pergi dengan orang itu. Yesus kiranya juga berkenan datang di dalam situasi saya, kondisi saya, sebagaimana iman yang sudah saya nyatakan. Tuhan Yesus juga berkenan memberikan respon. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sekali-kali pun membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Bukankah itu janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Sehingga di dalam perjalanan kita bangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus juga akan berkenan untuk hadir di dalam hidup kita. Kondisi, situasi, apapun. Bahkan yang tidak ada pengharapan. Tuhan Yesus datang menolong. Bapak Ibu yang terkasih, bagian berikut yang ketiga, iman diuji. Di ayat
yang ke-35 itu dinyatakan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Dalam perjalanan ke rumah, ternyata ada berita dari keluarga, anak sudah mati. Apa perlunya lagi menyusahkan guru. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cerita ini, tadi kalau kita lihat bagaimana cerita ini juga disela dengan cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nampaknya ini ada istilah 12 tahun. Anak dari Bapak Yairus yang sakit dan hampir mati usianya baru 12 tahun. Dan di dalam perjalanan menuju ke rumah adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun dan sudah habis-habisan dan sudah juga tidak punya harapan. Tapi kita mau lihat pada Yairus. Ketika perjalanan ke rumah itu disela oleh seorang wanita yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana perasaan Yairus? Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara saya? Kita sedang antri, entah itu di tempat umum, entah itu mau membayar di kasir, atau ketika di bank, atau dimanapun kita sedang antri untuk masuk ke suatu tempat. Lalu ada yang menyela. Bagaimana perasaan kita? Biasanya kita tidak terima. Biasanya kita juga akan emosi, marah. Gak bisa, saya sudah lama menunggu. Apalagi ini urgen sekali. Yairus, anaknya sakit di rumah. Kalau ini sampai terlambat datang, gak tahu apa yang akan terjadi. Dan memang anaknya sudah hampir mati. Tapi sekarang Yesus harus juga berhenti dan juga meladeni seorang yang sakit, dan kemudian di sana juga Yesus mesti harus memberikan waktunya dan juga kesempatan itu untuk yang lain. Iman diuji sehingga terjadi delay ini. Datanglah di ayat 35 dari keluarga menyatakan, anakmu sudah mati, sudah tidak urgen lagi. Apa perlunya menyusahkan gurumu? Bapak Ibu Saudara, iman diuji. Ketika tadi sakit dan sekarang mati. Ketika kemudian juga diberikan pandangan sudah enggak perlu lagi menyusahkan guru. Karena memandang Yesus adalah guru keliling. Yesus mengajar di sana sini. Yesus memang bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi sekarang anakmu sudah mati. Sudah, jangan ganggu guru. Bagaimana Yairus? Dengan demikian mengikuti kata-kata dari anggota keluarga. Bagaimana dia kemudian merespon? Kalau ya gitu ya sudah, saya tidak perlu lagi untuk melanjutkan permintaan saya? Tidak. Disinilah Yairus tetap meyakini bahwa apa yang dia yakini Tuhan Yesus bisa menolong. Anaknya sakit bisa disembuhkan. Dan sekarang anaknya hampir mati. Dan sekarang diberitakan sudah mati. Tetap dia sedang bersama Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus juga bukan tidak mau diganggu, bukan juga tidak mau disusah-susahin. Bukankah Tuhan Yesus juga menyatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkenan kalau kita mau datang menyusahkan sepertinya pada Tuhan kita, atau malah kita yang akan susah sendiri kalau kita tidak minta Tuhan
menolong kita. Iman kita bisa diuji. Dalam kondisi yang tadinya baik menjadi kurang baik, lalu tidak baik. Dari tadinya kondisi yang baik, yang kita rasakan semuanya sudah berjalan lancar, dari tidak kemudian lancar. Bagaimana? Di sanalah iman diuji. Yang keempat, iman diteguhkan. Ayat 36. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja. Disinilah ketika iman ditunjukkan, Yesus memberi respon. Ketika iman diuji, Tuhan Yesus juga berkenan menguatkan, meneguhkan, dan dengan menyatakan, jangan takut, percaya saja. Pada saat itu pula, kita juga tahu di dalam bacaan itu, ketika kemudian sampai di rumah, sudah ada orang-orang yang menangis, meratap, dikatakan ribut. Tetapi disitulah Yesus menyampaikan, stop. Anak itu tidak mati, tapi tidur. Pernyataan ini juga pasti membuat orang semuanya tidak bisa mengerti, bahkan mereka kemudian yang di rumah itu menertawakan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-40, mereka menertawakan dia. Dan oleh sebab itu, Yesus mengusir orang itu. Mereka semua yang rame, yang ribut, yang justru mengejek pada Yesus. Anak itu sudah mati. Sudah, gitu saja. Tetapi kemudian kok Yesus menyampaikan bahwa anak itu tidur. Ungkapan yang memang dinyatakan bagaimana kalau orang tidur dibangunkan. Namun juga Yesus akan membawa iman dari Bapa, dari anak yang mati ini ke tingkat yang lebih tinggi. Bahwa dia bisa menyembuhkan yang sakit menjadi sehat. Yang luka menjadi sembuh. Tapi juga yang mati bangkit. Dan itulah yang didapatkan oleh Yairus. Bahwa iman dikaruniai, dihadiahi, diberikan apa yang menjadi harapan itu. Ayat 41-42. Seperti yang diminta, dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit, berdiri, berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Iman membuahkan hasil. Iman yang dinyatakan, iman yang ditanggapi oleh Tuhan, iman yang diuji, iman yang kemudian diteguhkan, dan sekarang iman itu dihadiahi, diberikan apa yang menjadi harapan untuk anak itu yang tadinya sakit jadi sembuh, tapi sekarang bahkan sudah mati jadi bangkit. Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman dari seorang Yairus bersama Tuhan Yesus. Dan kiranya juga itulah yang menjadi perjalanan kita bersama untuk membawa diri kita di hadapan Tuhan dalam berbagai kondisi, apalagi situasi yang tidak mudah.
Saya akan mengakhiri cerita. Pada tahun 1932, ketika Amerika mengalami krisis ekonomi yang berat, seorang utusan Injil yang bernama Robert Cummings menderita tekanan batin yang hebat. Dia sedang melakukan tugasnya, pelayanannya di India bersama istrinya. Dan dia kemudian menyatakan bahwa tidak bisa mengerti. Bahkan disebut di dalam pikirannya itu dia tidak terima kepada apa yang terjadi. Dan dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Segala jenis perawatan dan terapi medis tidak bisa menolongnya. Lalu istrinya membawa pulang ke Amerika dan menyerahkan kepada perawatan rumah sakit jiwa. Bapak Ibu Saudara, selama lebih dari 2 tahun, Robert mengalami sakit jiwa yang tidak bisa ditangani oleh para dokter. Sampai suatu kali, suatu pagi, dia berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa untuk kesembuhannya. Dia menulis ketika di dalam kesaksiannya bahwa dia menyampaikan satu puisi sepertinya di dalam doa itu. Puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama James Proctor. Hatiku gelap, hatiku keras, aku tak dapat melihat, aku tak dapat merasa. Dengan iman yang sederhana kepada Yesus, aku memohon cahaya dan kehidupan. Dengan iman yang sederhana kepada Yesus, aku memohon cahaya dan kehidupan. Ketika Robert terus mengulangi puisi ini, jiwanya menjadi damai. Ketakutannya menjadi hilang dan digantikan dengan rasa syukur yang mendalam. Lalu kemudian juga dia ingat pujian yang ditulis oleh seorang pada tahun 1887. Ada di pujian SPK 222, Yesus, ku datang. Yesus, aku datang kepadamu. Namun oleh Robert, dengan keyakinan imannya, dia menyanyi dan menggantikan pujian itu dengan menyatakan, Yesus telah datang kepadaku. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, dia dibebaskan dari tekanan emosi yang begitu berat sekalipun. Bapak Ibu Saudara, tekanan apapun yang kita rasa, emosi, pikiran, kita datang pada Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang akan memberikan pertolongan pada kita. Ungkapkan iman kita. Tuhan merespon. Iman kita diuji, Tuhan akan teguhkan. Dan iman kita juga akan membuahkan berkat yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami dalam situasi apapun yang kami hadapi hari ini. Teguhkan iman kami, ya Tuhan. Dan kami terus akan belajar mengekspresikan iman kami kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkenan menanggapi, menyambut, merespon. Dan ada waktunya kami diuji keimanan kami, tapi di sana juga kami yakin Tuhan Yesus tidak biarkan kami. Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami, teguhkan. Kami bersyukur oleh karena
Tuhan Yesus senantiasa menolong dan hadir di dalam hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pada kesempatan ini juga kita akan memohon kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk negeri kita. Kita bersyukur situasi berangsur-angsur baik di dalam masa pandemi ini. Kita terus bersyukur untuk pemerintah kita yang terus berupaya untuk bisa mengatasi pandemi yang masih berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa kami bersama juga membawa negeri kami. Kami bersyukur hari-hari ini kami boleh menyaksikan situasi yang sungguh membaik dengan kondisi pandemi. Kesembuhan orang yang terpapar terus banyak dan meningkat. Sementara yang sakit, yang juga meninggal makin berkurang. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kepada Engkau kondisi negeri kami. Kami bersyukur untuk pemerintah kami yang sigap mengatasi kondisi ini, sehingga terus mengupayakan kesehatan masyarakat, program vaksinasi di mana-mana, dan juga oleh anugerah Tuhan, pemerintah kami terus bisa mengatasi kondisi ini. Kami berdoa dan mohon terus kepada Tuhan pemeliharaanmu untuk negeri kami, untuk situasi terkini yang juga berdampak pada ekonomi dan hidup sosial, bahkan juga politik. Tuhan tolong, kiranya tetap dalam kedamaian, kesatuan, dan kami berdoa, mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal. Amin. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa untuk gereja kita. Kita bersyukur gereja kita juga di tengah situasi yang tidak mudah terus bisa mengupayakan ibadah online. Pada kesempatan bulan ini juga kita berharap bisa mulai berangsur-angsur kebaktian onsite, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita berdoa juga kehadiran gereja di masa yang tidak gampang terus bisa menjadi berkat di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GII Hokimtong. Tuhan tolong, di dalam kondisi seperti hari ini juga kami pun bersyukur kami tetap bisa beribadah secara online. Kami bersyukur baik kebaktian anak, kebaktian remaja, kebaktian umum. Tuhan tolong kami terus kiranya boleh meningkatkan dalam berbagai keadaan jemaat bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Demikian juga ketika kerinduan kami juga untuk bisa kemudian berbakti secara onsite tatap muka. Ini pun juga kami mohonkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Di bulan ini kiranya juga bisa secara berangsur-angsur lokasi-lokasi bisa membuka ibadah secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat, saling menjaga, dan kami percayakan perlindungan Tuhan di atas segalanya. Tuhan tolong juga baik online atau onsite gereja kami tetap terus bisa menjadi berkat dimanapun berada, di lingkungan, di dalam jemaat yang memerlukan pertolongan, juga kepada lingkungan masyarakat dimanapun ketika kami hadir sebagai anak-anak Tuhan membawa terang menjadi berkat. Kami
mohon pertolongan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa, berserah untuk gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Kita juga berdoa, Bapak Ibu sekalian, untuk gereja kita yang bulan September ini mengadakan raker, rapat kerja majelis. Kita doakan segenap majelis di dalam memberikan pikiran, tenaga, waktu untuk kemajuan gereja, kemajuan jemaat Tuhan. Kiranya semuanya bisa menyongsong waktu yang akan datang, tahun depan, dengan terus lebih baik dan lebih baik lagi oleh berkat Tuhan. Raker Majelis tanggal 23 sampai dengan 25 September 2021 kita doakan bersama. Segala puji hormat permohonan kami kepada Tuhan juga untuk kepemimpinan gereja kami, untuk segenap majelis di dalam menyiapkan rapat kerja tahunan di tahun 2021 ini. Mari Tuhan tolong karuniai hikmat-Mu dan juga kesatuan kami untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi perkembangan gereja Tuhan, bagi perkembangan jemaat, baik secara jasmani, rohani, di dalam pertumbuhan yang kami rindukan, iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan tolong supaya raker akan membawa kepada Tuhan segala pergumulan gereja kami, tantangan yang dihadapi, dan juga bagaimana gereja Tuhan peliharakan untuk bisa bersama-sama menyongsong waktu-waktu ke depan ketika pandemi masih berlangsung atau pasca pandemi, bagaimana gereja kami bisa hadir dan menjawab berbagai tantangan persoalan yang ada oleh karena di dalam kepemimpinan segenap majelis untuk gereja kami. Kami berdoa dan mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil kesempatan berdoa untuk keperluan kita. Apapun yang saat ini Bapak Ibu ada keperluan yang ingin diungkapkan kepada Tuhan, ada pergumulan yang sedang dihadapi, bahkan persoalan yang kita tahu juga banyak tidak gampang. Mari kita mohonkan berkat Tuhan. Bapa, Engkau menyaksikan dimanapun kami berada pada saat kami memasuki waktu doa kami hari ini. Kami juga membawa segenap diri kami, pergumulan persoalan yang kami hadapi. Tuhan, kiranya oleh berkat firman, iman kami dibangun. Kami belajar terus mengungkapkan iman kami kepada Tuhan. Dan kami juga ingin menyaksikan bagaimana iman kami direspon dan juga diteguhkan walau di dalam berbagai situasi kami diuji keimanan kami. Kami percaya Tuhan yang berkenan mengaruniakan iman itu kepada kami. Tolong kami. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap hati kami, pikiran kami, dan segala yang sekarang ini sedang kami hadapi. Kami mohon pertolongan Tuhan. Sebagaimana pujian Yesus, ku datang. Dan kami percaya Tuhan juga bersegera untuk menolong. Kalau perjalanan kami juga lambat, kalau kemudian tertunda, kami tetap yakin Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih. Kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan
mengakhiri kebaktian doa kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat. Mohon Bapak Ibu berkenan berdiri bersama. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Allah Bapa, kasih kekuatan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil doa teduh, kebaktian doa selesai. Di tiap saat